Teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di Nokta Juntak. Singkat aja, kita akan kembali ke video selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang bulletin function. Di sini kita akan belajar perintah-perintah yang ada yang sudah tersedia dan kita tinggal memanggilnya. Kita akan membukanya di command prompt. Untuk itu kita langsung aja ke prakteknya, teman-teman. Oke teman-teman, pertama sekali kita udah aktifkan ini. Nah, ini yang paling penting, Apache dan MySQL. Kita masuk ke CMD. Di sini kita seperti biasa kita masuk dulu ke ini, masuk ini. Oke. Ini DB kontrakan yaitu database yang kita buat kemarin. Oke. Lalu sekarang kita akan menampilkan semua tabel. Tampilkan semua tabel yang ada di sini. Oke. Sekarang kita akan menampilkan struktur tabel kontrakan ya. Kita ambil tabel kontrakan. Nah, ini dia ada nomor kontrakan, alamat, foto, harga, dan fasilitas. Ya, maaf, di sini ada yang salah. Kita akan membuat perintah dengan select yang menampilkannya. Select from table pemilik ya. Pemilik. Nah, ini dia teman-teman, ada ini contohnya Andi, Safaria, dan Dian. Nah, bagaimana contohnya kita nih menggunakan perintah untuk menampilkan dari yang terkecil ke yang terbesar, yaitu dengan perintah select nama from table pemilik select from table pemilik order by nama. Ini oke. Nah, kalau dikatakan order by nama, berarti dia akan menampilkan namanya dari huruf yang paling depan sampai huruf terakhir, yaitu itu dari huruf A ke D dan ke S. Nah, setelah itu kita akan ascending ini ada beberapa peraturan ya. Kalau ascending itu mengurutkan dari yang kecil ke besar, yaitu A dari Z. Kalau descending itu dari yang besar ke yang kecil. Sekarang kita coba kita ulangi dengan menggunakan DEX ya. Select nama from table pemilik order by name nama ya guys. Nah, maka di sini dia akan menampilkan dari huruf terbesar sampai ke Z. Maksudnya huruf yang dari paling terakhir ke huruf yang paling pertama gitu. Enter. Nah, jadi akan berubah teman-teman. Yang di atas itu akan menjadi dari huruf S sampai Safaria ke Dian Kanggi. Jadi kebalik gitu ya. Nah, setelah itu kita akan membuat perintah
membuat perintah yang ada apa ya, yang ada like-like-nya itu, yang artinya dia akan menampilkan sesuatu yang sudah kita atur dari huruf apa gitu. Kayak gini dia. Select nama from table pemilik. Nama from table pemilik. Where artinya di mana? Yang di mana namanya ini pakai like. Kita buat tanda petik. Lalu persen A. A ya. Persen ditutup lagi dengan persen. Kita buat lagi tanda petiknya. Salah nih. Terus jangan lupa penutupnya ini. Ini artinya dia itu berisikan karakter dari huruf A. Bentar. Oke. Nah, kebetulan kan memang semuanya itu menggunakan huruf A. Jadi, mereka menampilkan A aja. Coba kalau kayak gini. Coba kalau kita gunakan seperti ini dah. Kita buat V. V. Nah, maka dia ini akan menampilkan yang mengandung karakter V. Pasti akan muncul Saperia. Bentar ya. Nah, maka dia akan menampilkan yang namanya Saperia. Nah, ini juga menggunakan contohnya ya. Bentar. Contohnya ini. Ada juga perintah yang kayak gini nih. Yang A-nya ini kita buat tetap A sih, tetap A. Tapi dia tidak ada persen di depan. Jadi dia cuma kayak gini doang nih. Ini cuma like, tanda kutip, A, persen, tanda kutip, terus lagi ini penutupnya ya kan. Maka dia akan menampilkan nama pemilik dari tabel pemilik yang awalan namanya itu A. Kita enter. Nah, ini kan Anggi, huruf awalnya kan A, maka dia akan menampilkan Anggi. Dan sebaliknya, yang berakhiran dengan A, kita buat balik. Jadi dia persennya, bentar ya. Jadi dia tuh persennya ini kebalik. Nah, ini dihapus. Terus persennya jadi di sini dah. Nah, maka dia akan menampilkan yang sebaliknya, yang berakhiran dengan huruf A. Siapa ya di sini yang berakhiran huruf A? Oke, enter aja dulu. Nah, ini yang ditampilkan ada Agi Sakeria. Jadi Dian itu nggak ditampilkan karena si Dian ini kan akhirannya kan N gitu. Nah, terus perintah selanjutnya apa? Ada juga tuh yang kayak gimana nih? Nah, jadi itulah perbedaannya ya. Yang kalau diantarai dengan tanda persen, berarti dia itu yang mengandung huruf tersebut. Kalau dia tidak, nah contohnya apa lagi ya? Bisa sekali dua sih. Kayak gini, contohnya select nama, alamat, from tabel pemilik ya. From tabel pemilik, where, alamat, like. Ini alamatnya apa aja ya? Oh, di sini ada Nia Selatan Medan. Oke, cintanya kita buat di sini itu
mulai M ya, tanda panah, tanda panah, ini M. Oke, jadi kan yang ada M kan itu ada si Dian ya kan, Dian aja gitu. Kayak gitulah seterusnya. Terus ada perintah come, yang dimana terus ada perintah yang untuk menampilkan semua jumlah database yang ada di database kita ini ya, jumlah nama pemilik dengan cara select count itu artinya dia akan menjumlahkan X from tabel pemilik. Nah, contohnya dari tabel pemilik ya, tabel pemilik. Oke. Hasilnya tampilkan jumlah pemiliknya gitu. Oh, error ya. Kan. Jangan. Bentar. Mungkin ini ya yang terlalu salah lah. Ini kan bintang. Maaf ya teman-teman. Itu harusnya bintang dia tuh. Kalau aku bikin X. Nah, ini untuk menjumlahkan semuanya. Berapa orang pemiliknya akan ditampilkan sama kita enter. Nah, ada 3 kan benar. Di atas kan ada 3 tadi. Habis itu untuk menampilkan apa lagi, panjang nama. Untuk menampilkan panjang nama kita menggunakan perintah length. Caranya bagaimana? Caranya kita tulis select length, gitu ya kan? Select length. Length nama. Length nama. S ini artinya nanti kalau yang ditampilkan jadi apa? Jadi panjang nama gitu. Panjang nama from tabel pemilik. Oh, terbalik ini teman-teman, maaf ya. Ininya kebalik. Ini lengthnya ini kebalik deh. Nah, kalau ini udah bisa nih. Nah, ini akan dari yang pertama ya. Ada tadi Saveria, ada Anggi, ada Dian gitu. Jadi dia akan ditampilkan seperti ini. Nah, S ini gunanya. Ini S itu akan di S panjang nama, inilah gunanya. Jadi dia akan ditampilkan pada dengan nama tabel panjang nama. Terus apalagi nih? Kita bisa juga menampilkan nama terpanjang gitu. Bagaimana caranya? Kan kalau biasanya kalau di Excel kan yang paling banyak itu kan biasanya max kan gitu. Di sini juga sama.
nama ya. Apa aja ya? Alamat. Kita ganti alamat ya. Biar nggak nama-nama mulu. Alamat from tabel pemilik. Nah, ini kalau dari alamat gitu. Kalau max ya yang tadi ya saya like max alamat kita pakai di sini apa? Select max length alamat from tabel pemilik. Oke, jadi yang paling panjang itu adalah si 12. Ada 12 yang paling panjang di sini. Kalau yang paling pendek bisa juga kebalikan dari max apa ya, minimumnya kan. Nah, habis itu ngapain lagi kita ini? Oh, biar lebih enak kita tambahkan dulu ya. Satu lagi tabel. Kita buat tabel apa? Kita buat tabel penyewa. Ini kita buatnya create table penyewa. Kenapa error? Kita buat dulu show. Oh, tabel penyewa udah ada ya. Oke guys, teman-teman, udah ada tabel penyewa. Kita coba teks tabel penyewa. Tabel Oke, ini di teman-teman udah ada ya tabel penyewa ya. Oke, sampai sini teman, itu adalah beberapa built-in function yang bisa aku bagikan ya, yang kalian pelajari dari Bapak Wasit Ginting. Ya, seperti teman penggunaannya semoga dapat dipahami. Terima kasih teman-teman.